Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pramudia, NIM 2141 6255 2001 007, eh, kelas IF 21E. Eh, saya akan membahas tentang materi sistem sinkronisasi dalam sistem distribusi ya. Nah, sinkronisasi. Eh, Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion ya. Serta untuk mengatur urutan jalan yang proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau dan starvation. Nah, sinkronisasi juga umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Lalu sinkronisasi clock. Nah, beberapa sifat dari algoritma untuk sinkronisasi atau sister ya. Eh, Informasi yang sangat relevan tersebar di beberapa komputer. Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Lalu tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Lalu ada clock logika. Bisa dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu dan selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu yang disebut clock scale. Nah, lalu ada algoritma Lampor. Menurut Lampor, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya. Karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Nah, yang penting adalah konsisten internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Nah, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happiness before, di mana ekspresi A dan B dibaca A terjadi sebelum B. Dan artinya semua proses sepakat bahwa kejadian pertama adalah A, diikuti sesudahnya kejadian B. Nah, terdapat dua situasi pada relasi happiness before. Nah, bila A dan B adalah kejadian atau event dalam proses yang sama dan A terjadi sebelum B, maka A, B adalah true. Nah, bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A eh, dan B adalah eh, true juga. Lalu clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system ya. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal. Nah, karena alasan efisiensi dan redundansi, clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengibatkan ada dua masalah muncul. Nah, salah satunya bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Nah, lalu satu lagi, bagaimana mensinkronkan antar log yang ada. Nah, lalu ada algoritma sinkronisasi clock. Nah, frekuensi clock logika tergantung dari nilai yang dimuat di counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Lalu clock hardware hanya berupa nilai di dalam register seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Lalu ada empat algoritma, ada algoritma Christian, algoritma Barclay, lalu ada algoritma rata-rata dan sumber clock eksternal atau jamak ya. Nah, untuk algoritma Christian adalah algoritma sinkronisasi waktu atau clock sinkronisasi yang digunakan dalam sistem terdistribusi untuk menyamakan waktu antara berbagai komputer atau node. Nah, algoritma ini dikembangkan oleh Frank Christian pada tahun 1989. Nah, tujuan utamanya adalah mengatasi perbedaan waktu di antara mesin-mesin dalam menjadikan agar mereka memiliki waktu yang relatif konsisten satu sama lain. Lalu ada algoritma Barclay. Algoritma
Berkeley adalah algoritma sinkronisasi waktu yang digunakan untuk menyamakan waktu di antara beberapa node dalam sistem terdistribusi tanpa memerlukan sumber waktu eksternal seperti server waktu pusat. Lalu ada algoritma rata-rata. Nah, algoritma rata-rata dalam sistem terdistribusi adalah salah satu pendekatan untuk mencapai sinkronisasi waktu atau nilai tertentu seperti status, suhu, atau muatan di antara berbagai node dalam jaringan yang tersebar. Algoritma ini berfokus pada proses kolaboratif, di mana setiap node saling bertukar informasi untuk menyepakati suatu nilai rata-rata berdasarkan data yang dimiliki setiap node. Lalu ada sumber clock eksternal atau jamak. Nah, sumber clock eksternal dalam sistem terdistribusi adalah sumber waktu eksternal yang digunakan oleh jaringan komputer atau sistem terdistribusi untuk menyinkronkan waktu di antara node-node yang berbeda. Sumber ini menyediakan waktu standar yang akurat dan dapat diakses oleh seluruh node dalam sistem, sehingga mereka dapat menjaga waktu yang seragam atau sinkron satu sama lain. Nah, sumber clock eksternal sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan akurasi tinggi, seperti jaringan komunikasi, layanan keuangan, sistem sensor, atau sistem komputer global. Lalu, penggunaan sinkronisasi clock. Nah, pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Yang salah satu teknologi enablingnya adalah internet. Eh, adalah mungkin mensinkronkan jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Nah, berikut ini contohnya. Ada Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Lalu ada konsistensi cache berbasis eh, clock konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokasi komputer. Nah, bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Lalu, pemilihan algoritma. Algoritma distribusi memerlukan suatu proses. Nah, untuk bertindak sebagai koordinator, inisiator, atau melakukan beberapa peran khusus. Nah, di sini ada dua algoritma yang akan dibahas. Ada algoritma Bully dan algoritma cincin atau ring. Nah, algoritma Bully bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Nah, proses P mengadakan pemilihan sebagai berikut. Ehm, Satu, P pengirim pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Nah, bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan ini dan menjadi koordinator. Namun, bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan. Pekerjaan proses P sendiri selesai di sini. Lalu ada algoritma ring atau cincin. Nah, algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Nah, lalu ada mutual exclusion. Nah, algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutek ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutek mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Nah, sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan release ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya.
lalu ada algoritma tersebar. Nah, kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi dalam sistem tersebar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion tersebar. Lalu algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor, proses, dan waktu terkininya. Pesan ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan reliable. Lalu ada algoritma token ring. Nah, algoritma token ring ini adalah salah satu metode untuk mengelola akses ke jaringan dalam sistem terdistribusi. Dalam algoritma ini, node-node dalam jaringan dihubungkan dalam bentuk cincin atau ring dan token sebuah pesan atau sinyal khusus berputar di antara node-node ini. Hanya node yang memegang token yang diizinkan untuk mengirim pesan atau mengakses sumber daya tertentu, sehingga konflik akses dapat diminimalisasi. Sekian, terima kasih banyak. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak kurang tepat. Mohon maaf. Saya Riki Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.